Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, firman Tuhan kita yang menjadi renungan kita pada pagi ini, Rabu 4 Juni 2025, diambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 21. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau menyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada dua orang mencoba menyusun puzzle berisi gambar besar. Yang pertama adalah seorang pria dewasa yang berpikir, "Saya pasti bisa menyelesaikannya sendiri. Saya tahu cara main puzzle." Namun karena kesombongannya, ia tidak mau membaca petunjuk dan terus keliru menempatkan potongan-potongan. Yang kedua adalah seorang anak kecil. Ia tahu dirinya belum mengerti, jadi ia datang kepada ayahnya dan berkata, "Ayah, bantu aku." Dengan sabar ayahnya duduk bersama sang anak, menunjukkan satu persatu potongan, hingga akhirnya mereka menyusun gambar itu bersama. Firman Tuhan pada pagi ini dari Lukas 10 ayat 21 muncul setelah peristiwa pengutusan 70 murid oleh Tuhan Yesus. Para murid kembali dengan sukacita karena mereka mengalami kuasa Allah melalui pelayanan mereka. Bahkan roh-roh jahat takluk kepada mereka. Tuhan Yesus menanggapi keberhasilan mereka dengan mengingatkan bahwa sukacita mereka seharusnya bukan karena kuasa itu, tetapi karena nama mereka tercatat di surga. Kemudian Tuhan Yesus sendiri bersukacita dalam Roh Kudus dan mengucap syukur kepada Allah Bapa. Inilah yang tercatat dalam ayat 21. Bila kita lihat dari konteks historis dan budaya, pada masa itu orang bijak dan pandai di sini mengacu pada kelompok religius seperti ahli Taurat dan orang Farisi yang merasa diri paling memahami hukum dan Allah. Orang kecil menunjukkan pada mereka yang rendah hati, sederhana, atau dianggap hina secara sosial, tetapi terbuka terhadap kebenaran Injil. Dalam masyarakat Yahudi waktu itu, pengetahuan teologis dianggap milik para elit agama. Namun, Yesus membalikkan konsep ini. Pewahyuan Allah justru diberikan kepada mereka yang rendah hati dan bersandar kepadanya. Tuhan Yesus berkata bahwa Bapa menyatakan kebenarannya bukan kepada yang merasa diri hebat, tetapi kepada anak-anak kecil. Seperti itu mereka yang tahu bahwa mereka butuh pertolongannya. Ini adalah salah satu dari sedikit tempat dalam Injil di mana disebut secara eksplisit bahwa Tuhan Yesus bergembira dalam Roh Kudus.
menunjukkan hubungan Trinitas yang erat antara Tuhan Yesus, Roh Kudus, dan Bapa. Kalimat, "Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu," menunjukkan bahwa penyataan kepada orang kecil adalah bagian dari kehendak ilahi. Kebenaran Allah tidak ditemukan melalui usaha manusia semata, tetapi melalui anugerah dan pewahyuan darinya. Dalam Lukas 10 ayat 21, Tuhan Yesus bergembira karena Bapa memilih untuk menyatakan rahasia kerajaannya bukan kepada mereka yang merasa diri pintar atau hebat, tetapi kepada orang kecil. Siapa mereka ini? Orang kecil bukan hanya mereka yang miskin secara ekonomi, tapi juga orang yang rendah hati, yang tidak mengandalkan diri sendiri, dan membuka hati untuk percaya. Saudara yang terkasih, Lukas 10 ayat 21 menunjukkan sukacita Allah atas cara Allah bekerja secara terbalik dari logika dunia, menyatakan kebenarannya kepada orang-orang sederhana. Ayat ini menekankan pentingnya kerendahan hati, peran Roh Kudus dan pewahyuan, dan penghiburan bahwa keselamatan bukanlah hasil upaya manusia, tetapi pemberian kasih karunia dari Allah. Dan kerendahan hati adalah kunci untuk mengenal Allah. Bukan kepintaran atau status yang membuat kita dekat dengan Tuhan, tetapi hati yang berserah. Pentingnya bersukacita dalam hal rohani, seperti para murid dan Tuhan Yesus. Sukacita terbesar adalah bahwa kita dikenal oleh Allah, dan kabar baik terbuka bagi siapapun, tidak peduli latar belakang sosial, pendidikan, atau status. Setiap orang berpotensi menjadi penerima wahyu Allah. Sekarang, bagaimana dengan kita? Apakah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang sombong atau hati yang mau belajar? Apakah kita terbuka menerima firman-Nya meski kita tidak selalu mengerti semuanya sekarang? Apakah kita bersukacita karena nama kita tertulis di surga, bukan karena prestasi rohani kita? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk menjadi seperti anak kecil, rendah hati dan berserah. Ampuni kami jika kami sering merasa lebih tahu atau tidak membutuhkan-Mu. Buka hati kami untuk menerima kebenaran-Mu, dan ajar kami bersukacita bukan karena apa yang kami lakukan, tetapi karena Engkau mengenal kami. Amin.